sengaja ya memiliki maksud-maksud buruk untuk merusak Islam dari dalam. Kemudian falhasil, bagaimana penterjemahan falhasil? Kesimpulannya adalah an-nadur salasa. Kalau bahasa Indonesianya kan falhasil, kesimpulannya atau intisarinya adalah an-nadur salasa, bahwa kampung itu ada 3, darul dunya, kampung dunia, darul barzah, kampung barzah, ya, atau wadarul akhirah, darul qarar, ya, kampung akhirat, yaitu dar, ya, tempat atau ini tinggal itu ada 3, dunia, alam barzah, dan yaitu darul qarar, yaitu hari akhirat, ya, perkampungan akhirat. Nah, wa qad ja'ala Allah likulli darin ahkaman takhussuha. Masing-masing cara hidup di setiap kampung tadi memiliki hukum-hukum khusus yang telah Allah jadikan. Ya, ketika di dunia beda hukum-hukumnya. Ketika di alam barzah beda pula, ya. Kemudian di alam akhirat beda lagi. Ya, hukum-hukum memiliki kekhususan masing-masing. Ya, Allah telah menjadikan bagi setiap dar tadi, setiap kampung tadi, ya, atau setiap apa bahasa kitanya, setiap apa namanya dar dunia, kampung dunia ini, kampung barzah, ya, alam barzah dan alam akhirat. Masing-masing memiliki hukum khusus. Wa rakkaba hadzal insan min badanin wa nafsin. Dan manusia terdiri 2 bagian, yaitu tubuh kasar dan rohnya, ya. Wa ja'ala ahkama dunya 'alal abdan. Nah, hukum peristiwa-peristiwa dunia yang dialami oleh lebih banyak dialami oleh badan, lebih dominan dirasakan oleh badan, ya. Wal arwah taba'un laha. Adapun roh, ya, itu mengikut kepada badan. Nah, faedah kemudian wa ja'ala ahkamal barzah 'alal arwah. Tetapi di alam barzah, ya, hukum-hukum lebih banyak berhubungan dengan roh. Ya, diazab, dinikmat berbagai peristiwa yang terjadi, pertanyaan, didudukan semuanya lebih banyak di alam roh. Tapi wal abdan taba'un laha. Adapun jasad itu mengikuti kepada ruh. Jika ruh diazab, badan juga mendapat azab. Di dunia juga begitu, ya. Seperti di dunia ketika orang tidur, rohnya juga tidur. Demikian, ya, lebih banyak hubungannya dengan badan kalau di dunia, dengan jasadnya, roh mengikuti kepada badan. Kalau di alam barzah justru sebaliknya, jasad mengikuti kepada ruh, ya. Lebih banyak hubungan hukum-hukumnya, ya, berbagai hukum yang hubungan di alam barzah lebih banyak, ya, dilakukan oleh roh dan dialami oleh roh. Tetapi bukan berarti jasad tidak merasakan, tetap mengikuti apa yang dialami oleh roh. Nah, ini maksudnya. Fa in kana yaumul hasril ajsad wa qiyaman min nas min kuburihim, apabila pada hari dibangkitnya seluruh jasad, dibangkitnya seluruh manusia nanti, dan dibangkitnya manusia dari kubur mereka, sarul hukmu wan na'im, maka jadilah segala hukum, kenikmatan dan azab, yaitu alal arwah wal ajsad jami'an, yaitu sama posisinya, keduanya mengalami rasa dan mengalami keadaan yang sama, ya, antara badan dan jasad tadi. Maka di sini kesempurnaan. Oleh sebab itu, jika dia diazab, betul-betul terasa sekali, karena dialami sekaligus oleh jasad dan ruhnya. Ya, sama. Kalau di dunia bisa saja orang sakit kepala, ruhnya tidak sakit. Ya, bisa saja orang kelihatan susah semacam, ya, dari segi keduniaannya, ya, tubuhnya kurus tapi rohnya tidak kurus. Tapi ada orang gemuk, rohnya juga kurus. Ini yang susah ini. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, jadi makanya berbeda antara hukum di dunia, ya, kalau tidak makan, nah, roh juga ikut loyo dia jadi. Kan begitu. Jadi lebih banyak hukum di dunia berhubungan dengan badan. Makan, minum, proses semuanya. Kalau di akhirat lebih banyak di alamnya roh, bukan berarti jasad tidak merasakan, tetap mengalami, ya, baik dari segi azab maupun nikmat. Adapun di akhirat kelak itu kedua-duanya sama. Ya, persentase merasakan kenikmatan atau persentase merasakan azab. Sehingga jika mendapat nikmat, betul-betul nikmat tadi langsung rasanya ibarat minum air di dunia kan dingin, ya.
Tidak hanya kerongkongan yang basah, tapi langsung perut pun ikut dingin. Itulah ibaratnya, tapi nggak sama nanti akhirnya. Bayangannya begitu, terasa langsung ke seluruh badan itu merasakan nikmatnya, begitu maksudnya. Kalau mendapat nikmat, istilah orang sekarang, wah nikmatnya sampai ke ujung kuku. Gimana kira-kira? Ya, kalau muji ibu-ibu begitu, wah pingsan ibu-ibu itu. Ya kan? Wah, ini makanannya nikmatnya sampai ke ujung kuku. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, jadi itu istilahnya. Jadi benar-benar dirasakan oleh seluruh anggota badan sekalipun roh, begitu. Ya, nah, ini kalau di akhirat kelak. Jadi sebaliknya kalau orang itu mendapat azab, benar-benar maka disebutkan tattali'u 'alal afida. Jadi bakar api neraka itu masuk ke mana? Ke ulu hatinya. Kan disebutkan tattali'u 'alal afida. Masuk ke ulu hatinya. Azab itu betul-betul terasa semua. Jadi bukan main. Ya, maka disebutkan tattali'u 'alal afida. Sampai menusuk ke ulu hatinya. Ya, azab itu dirasakan oleh ini, artinya rohnya semua merasakan. Jadi kalau di sana mendapat nikmat, benar-benar dirasakan dengan nikmat yang sempurna. Sebaliknya jika dia mendapat azab, dia pun merasakan kesusahan yang cukup sempurna. Kemudian fa idza ta'ammalta hadzal makna haqqat ta'ammul, jika engkau memikirkan yakni makna seperti ini atau pemahaman ini dengan benar-benar, ya, dhahara laka annal qabri raudatun min riyadil jannah. Dari sini akan jelas bagi engkau bahwa bagaimana keadaan kubur itu dianggap sebagai taman dari antara taman surga atau dianggap sebagai lubang di antara lubang api neraka. Mutabiqun lil aql, sungguhnya ini sesuai dengan akal, diterima oleh akal. Tidak pernah akal akan mengingkari, karena hujah orang mengingkari azab kubur tadi, akal nggak masuk akal kan ini katanya. Dia mengatakan akalnya nggak masuk, nggak menerima, itu katanya. Jadi oleh sebab itu katanya kalau engkau benar-benar memikirkan ya pemahaman ini, penjelasan ini dengan benar-benar, maka akan jelas bagi engkau bagaimana dikatakan atau dijadikannya kuburan itu sebagai taman di antara taman surga atau menjadi lubang di antara lubang api neraka. Mutabiqun lil aql, itu adalah sangat sesuai dengan akal. Wa anu haqqun la miryata fihi, bahwa itu adalah benar dan tiada keraguan di tentangnya. Wa bidzalika tamayyazul mu'minun bil ghaibi min ghairihim. Dengan hal itulah orang-orang beriman berbeda ya dengan orang-orang yang kafir, karena mereka beriman dengan yang gaib. Di mana dalam awal surah Al-Baqarah, yu'minuna bil ghaib. Mereka tuh beriman dengan yang gaib. Alam kubur adalah alam gaib. Tidak mungkin bisa dikiaskan dengan kehidupan di dunia. Ya, tidak bisa dikiaskan dengan peristiwa-peristiwa dunia, karena dia alam gaib. Wa yajibu an yu'lama, dan mesti diketahui bahwa neraka an-nar allati fil qabri wan na'im, bahwa api neraka ya yang terdapat di alam kubur maupun nikmatnya, laisa min jinsi nari dunya wala na'im. Ya, api neraka yang ada di alam kubur itu ataupun nikmat yang ada dalam kubur itu enggak sama jenisnya dengan api neraka yang ada dengan api yang ada di dunia, dan tidak pula kenikmatan yang ada di dunia. Ya. Wa in kana Allah Ta'ala yahmi alaihi turab wa hijarah. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja yang kamu lihat itu adalah tanah, tapi Allah bisa merasakan kepada orang itu adalah bahan bakar api neraka. Karena Allah mampu menghidupkan api itu di atasnya melalui tanah dan batu yang ada sekelilingnya. Enggak susah. Ya. Allati fawqahu wa tahtahu, baik yang di atas mayat atau yang di bawahnya. Ya kan? Kemudian hatta yakuna a'zamu harran, sehingga dia menjadi panas yang luar biasa. Yang kubur itu, kamu lihat memang tanah, tapi Allah tidak asing bagi, tidak akan mustahil, tidak akan sulit bagi Allah untuk menjadikan walaupun batu yang ada sekelilingnya ataupun tanah yang ada sekelilingnya untuk menjadikan itu sebagai api, tempat tumbuh menyalanya api. Enggak? Ya banyak sekarang kan. Kok bisa di dalam bumi banyak api kan sekarang? Jelas. Ya, ada yang sudah keluar seperti di Gunung Bromo dan Gunung Merapi. Ada di alam bumi ini. Ya, itu bagaimana bentuknya? Apakah api itu berbentuk gas? Bagaimana orang itu asap dalam alam kubur? Apa gas panas? Nggak tahu kita. Itu Allah yang tahu. Nggak akan sulit. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, ya Allah mampu menjadikan tanah dan batu itu yang ada di atas dan di bawahnya itu
menjadi api neraka, ya, sehingga menjadi sebagai sumber hidupnya api neraka untuk dinyalakan sebagai api bisa, karena sehingga dia menjadi panas yang luar biasa. Min jamrid dunya, yaitu lebih panas daripada api di dunia, dari bara api di dunia. Walau masa ahlud dunya lam yuhissu biha. Tetapi kalau seandainya kamu coba pegang tanah di sekitar mayat, kamu nggak rasakan apa-apa. Ya, bal a'jam min hada anna rajulai yudfanani ahaduhuma ila jambi sahibi. Akan lebih mengherankan lagi kalau seandainya dua orang dikubur di satu kuburan, yang satu mendapat azab, yang satu mendapat nikmat, nggak akan pernah ditahu oleh sahabatnya apa nikmat yang dirasakan oleh ini, dan nggak akan pernah merasakan teman yang sebelahnya azab yang dialami oleh orang di sebelahnya dia. Demikian luar biasa. Ya, kalaupun orang itu taruh sekarang dua orang dalam kubur yang sama, dikubur sama, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang ini mungkin mendapat nikmat, yang ini mendapat azab. Yang masing-masing salah satu di antara kuda nggak merasakan apa yang dialami oleh yang lain. Ya, nggak kata orang yang dapat nikmat, oh kok kepanasan kamu kena api neraka ya? Enggak. Ya. Tidak akan terasa oleh dia, dan akan tidak tahu apa yang dialami oleh saudaranya. Bahkan telah kita sebutkan, salah satu orang membantah, orang mengingkari tentang kubur, dibantah oleh dia. Kamu di dunia saja orang melihat ini sama-sama terbaring di rumah sakit, kan nggak tahu apa yang dirasakan sakit oleh ini, nggak tahu sakit ini. Bahkan masing-masing merasakan saya lebih sakit dari dia, saya lebih parah dari dia mungkin. Karena masing-masing nggak merasakan, yang merasakan ya orang itu. Nah itu di alam dunia saja. Demikian pula di akhirat kelak. Ya, maka kita umpamakan juga, mu'alif telah menyebutkan ini wan naumu akhul maut, tidur adalah saudara mati. Maka kita sebutkan ada dua orang yang sama-sama tidur, ya, berdekatan, yang satu mimpi indah, ya, yang satu mimpi buruk, ya, yang satu ketawa-ketawa, kenapa kamu? Wah, saya mimpi nikah. Yang lain ngapa? Saya mimpi cerai. Bisa saja, jadi nggak tahu apa yang dialami oleh saudaranya. Nggak pernah ini, kamu datang ke undangan saya, nggak pernah dibilang oleh saya dia mimpi nikah umumnya. Karena masing-masing mengalami peristiwa di alamnya sendiri. Nah, oleh sebab itu berarti kita ini punya alam masing-masing di alam kubur itu, ya, mengalami kondisi masing-masing. Kemudian, oleh sebab itu kini disebutnya di sini, kalau seandainya dua orang dikubur, ya, salah satu keduanya saling berdekatan dalam kubur. Wahada fi hufratin minan hufarinir, min hufarin nar. Ini berada di lubang di antara lubang-lubang neraka. Yang ini berada dalam taman di antara taman surga. La yasul min hada ila jari syai' min harri narihi. Jadi kepanasan yang dirasakan oleh orang yang mendapat azab tidak pernah sampai panasnya itu kepada tetangganya yang mendapat nikmat. Wala min hada ila jari syai' min na'imihi, dan juga tidak pernah mendapat ini ketetesan nikmat yang dialami oleh saudaranya, ya. Orang yang mendapat azab enggak pun juga mendapat tetesan nikmat dari apa yang kenikmatan yang dialami oleh saudara yang di sampingnya. Wa qudratullah awsa'u min dzalika wa a'jab. Kekuasaan Allah, ya, jauh lebih luas dari itu dan bahkan lebih, ya, membuat kita takjub lagi. Itu kalau bicara, makanya kalau ada orang mengingkari hal-hal yang gaib, hal-hal yang peristiwa demikian, makanya yang terlebih dahulu dia itu diberikan penjelasan tentang kekuasaan Allah. Walakin nufus mula'atun bil takdzib bima lam yuhit bihi ilma. Tetapi diri-diri manusia ini suka lebih banyak mendustakan sesuatu yang tidak dia memiliki ilmu tentangnya. Nah ini, oleh sebab itu disebutkan dalam peribahasa apa? An-nasu a'da'u lima jahilu. Ya, an-nasu a'da'u lima jahilu. Manusia itu musuh terhadap sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Nah, makanya langsung aja ini bid'ah, dia nggak punya ilmu, ya kan? Cepat aja dia vonis. Ya ini sesat, ini boleh, karena nggak punya ilmu dia. Ya, memusuhi lagi dengan hal-hal seperti itu. Maka oleh sebab itu, ini manusia ini biasanya sangat suka